lebih tepatnya ya aku sendiri secara terang-terangan bilang kalau aku tidak ingin tunduk terhadap high table. Bukan menentang, bukan ingin menghancurkan, tapi aku tidak ingin tunduk terhadap mereka. Oke, baik. Berarti kristal clear saya mendapatkan keterangannya di sini. Yap. Dikarenakan kalau menurut hemat saya, kan bisa dibilang kalaupun nanti kita berbicara setelah election lah ya, Oke. sedikit setelah election, sedikit talk about the future. Kalaupun Sir Richard telah menjadi seorang presiden, tentunya ada, makanya saya bilang ada beberapa kepentingan-kepentingan kecil yang menurut saya itu tetap harus dilakukan meskipun tidak mengiyakan semuanya. Gitu maksud saya. Karena kan namanya juga politik ya, Sir ya. Ya, paham. Kepentingan kecil yang dimaksud ini bisa diberikan satu contoh. Misalnya seperti ini. Saya kasih sebuah analogi saja lah, karena contoh make sure-nya kan ini adalah contoh yang real ya. Sementara ini berbicara tentang future. Oke. What Jadi if ke contoh real aja. depannya? Ya. Karena kita menyadari kesadaran kekuatan absolut dari high table ini masih begitu strong dipegang oleh Don Vito. Tetapi kabarnya sekarang Thank you, Sir Jondo. bahwasanya Don Vito itu sedang mencari 12 pengisi kursi high table. Dan sekarang sudah terisi 8 setelah saya 12 ini melakukan orang atau nama atau perseorangan? Orang atau kelompok, sorry. perwakilan kelompok maybe atau setiap kelompok kurang lebih seperti itu, tapi tidak Oke. perseorangan. Oke, paham. Ya. Berarti it means ada namanya estafet kekuasaan. Oke. Di balik kekuasaan absolut Don Vito, menurut saya, hemat saya untuk sekarang, secara terang-terangan memusuhi dia, itu akan mempercepat dominasi 80% civilian yang berada di sebelah kiri ini. Tetapi permusuhan yang halus sampai dengan 12 kursi ini selesai, karena ini sudah kursi ke-8 sudah terisi. Oke. Jadi tinggal 4 kursi kalau tidak salah. Setelah ini terisi, it means kekuatan absolut Don Vito sudah diestafetkan kepada 12 orang civilian dulunya ini. Gitu ya, saya bilang ya. Tapi di kelompok kiri. Iya, di kelompok kiri. Coba metas It kesetan means teman-teman. Thank you Anonymous. Ya, belum tentu akan sepowerful Don Vito. 12 kursi ini. 12 kursi ini. Tapi mereka tetap di bawah Don Vito. Kalau estafet kekuasaan, berkemungkinan Don Vito ini akan menjadi seorang pengawas. Bentar. Berarti Don Vito akan melepaskan seluruh kekuasaannya, seluruh kewenangannya kepada 12 orang ini. Atau 12 kursi ini. Exactly, sir. Di saat 12 kursi ini sudah selesai, it means only one thing. There is a chance for us to fight. Itu baru saat kita untuk melawan. Oke. Coba kita berpikir dari sudut pandang Don Vito. Coba kita menganggap diri kita Don Vito. Kira-kira apa tujuannya? Melepas semua kekuasaan ini, melepas semua pengaruhnya. Menurutku itu tidak seperti langkah Don Vito. Dia pasti bukan akan menjadi pengawas, dia akan tetap menjadi pucuk pimpinan dari 12 ini. Menurut saya tidak. Kenapa? Karena data di lapangan yang kami dapatkan, sir, Don Vito ini telah menyentuh instrumen
Pertama, DOJ dengan kerusuhan dan sebagainya bla bla bla. Begitu pula dengan kepolisian, Alta PD, dan terakhir itu saya kemarin diculik Oke, dengan dari government. tujuannya? Tujuannya sebenarnya dia ingin mengetahui sebuah kasus yang sedang kami Selidiki. selidiki yang mengarah kepada dia. Oke. Dia sudah mengetahui bahwasanya ketika ketiga kekuatan ini sudah disentuh, hanya ada satu jawaban Wow. dari instansi terhadap dia. Thank you, Rapa. Kamu harus mati. Oke, jadi aku bisa simpulkan Don Vito tahu kalau sebenarnya nyawa dia sedang diancam oleh bisa dibilang 3 instansi besar dan dia sedang mempersiapkan yang terburuk. Exactly. Jadi estafet kekuasaan pasti akan dilemparkan lah. Tapi selama Dengan Don Vito segala hal yang hidup, terkait. selama Don Vito hidup dia masih menjadi pucuk pimpinan kan? Dan kita tidak bisa memastikan Don Vito akan mati. Exactly. Tetapi poinnya adalah dia sudah bukan penentu kebijakan. Karena sudah 12 kursi inilah penentu kebijakannya. Sebentar. Ini aku agak aku nggak tahu ini karena aku yang kurang minum atau apa. Coba aku minum makan dulu ya kayak aku masih belum bisa mencerna dengan baik. Oke, saya bakukan Tuan Richard apa yang dimaksud dengan Tuan Don Gogo. Intinya nanti satu ketua dari High Table ini akan digantikan dengan 12 kepala. Iya. Misalnya kita anggap oke lah Don Vito tetap yang akan memberikan saran. Tetapi itu akan di voting di meja 12 ini. Seperti sama, ketua DPR-nya ada, tapi kan tetap suara terbanyak dan diputuskan oleh ketua. Karena Tapi kemungkinan besar saya setuju dengan apa yang dimaksud dengan Bapak Richard Wiseman. Dengan oposisi dia yang orang tahu dia siapa, kemungkinan suara tetap akan memihak apa yang dia mau, kan begitu ya? betul, walaupun ada 12, walaupun ada 27, walaupun ada 50, selama dia masih hidup, keputusan tetap di dia. Selama dia masih hidup. Hanya saja caranya yang berbeda. Hanya caranya berbeda, mungkin Iya. sebutannya berbeda. Menurutku saya setuju. nggak ada yang berubah karena yang memilih 12 ya dia. Dan 12 ini pasti akan menuruti kemauan dia. Misalnya Don Vito Iya, bilang A, betul. otomatis 12 juga akan bilang A. Yang Sir Richard tidak ketahui bahwa government menunggangi 12 ini. Oke. Berarti government bermain di hitam juga. Enggak. Tapi kami dapat sebuah apa ya? Jalan lebar yang bisa mengetahui apapun yang dilakukan nantinya. Tapi poin saya itu bukan mengurusi terkait permasalahan mereka, Sir Richard. Bukan masalah 12 ini. Iya. Tapi saya lebih menekankan kepada bahwa secara terang-terangan untuk memasuki Don Vito sekarang itu terkesan tidak masuk akal. Dikarenakan pemilih itu mau mereka dari background apapun, mereka adalah voter. Yes. Ya. Itu maksud saya, Sir Richard. Oke, lalu ini kan kalau kita kerunut ke belakang ya pada saat Pak Gogo bilang bahwa salah satu yang harus diperhatikan nanti what if saya menjabat gitu harus ada hitam-hitamnya itu kan. Pertanyaanku contohnya apa? Akhirnya kita melebar ke 12 kursi ini kan. Itu masih belum terjawab. Contohnya apa? Contohnya, saya sedikit susah untuk memberi contoh langsung ya. Tapi saya analogikan beginilah. Kita beri makan dulu anjingnya sedikit-sedikit,
secukupnya sampai kita bisa masak anjingnya untuk dimakan. Duh, saya nggak makan anjing, lagi sapi mungkin ya, analogi lebih enak ya. Oke, boleh. Daging sapi kayaknya lebih oke deh. Daging kayak anjing masih, maksudnya hewan yang seharusnya sahabat manusia nggak sih? Yang menemani manusia gitu. Ya, Heeh. sapi deh kalau gitu. Sapi oke, sapi. Iya, kita kasih makan sampai nantinya kita potong Ah, dan kita santap bareng-bareng oke. gitu. Oke, Pak Wasman, kira-kira masuk nggak analoginya? Paham tidak? Kalau nggak paham, coba dihalusin lagi. Tuan Don Gogo. Kita harus turutin mereka, tapi tidak semuanya kita turutin. Mohon maaf sebelumnya saya mau memotong. Iya. Siapa yang di sofa sebelah kiri? Gogo. Dan Gogo. Perkenalkan diri saya Zota Sardon Gogo. Mungkin yang kamu maksud kita biarkan mereka bergerak secara apapun itu. Nanti di mana ada peluang kita ambil peluang itu, begitu? Iya, ibarat berlagak baik dulu. Berlagak baik kan ini kan permainan politik ya, Sir ya. Betul. Kita berlagak baik, dapat celah tusuk. Kita berlagak baik, dapat celah tusuk, gitu. Ya, kan Karena kita- perang secara terbuka akan langsung memicu sebuah kejadian besar yang memicu korban pula yang besar. paham. Itu dia. Kalau soal itu aku paham, cuma ini kan kita bicara what if. Kenapa kok tiba-tiba bilang what if? Karena aku sendiri ngerasa salah satu kontestan kuat yaitu Pak Idra. Apakah Pak Idra termasuk orang yang menyetujui hal ini? Termasuk orang yang menyetujui hal ini. Oke. Jadi sebenarnya tadi aku kesini sekitar 20 menit lalu atau 30 menit lalu, aku lupa. Bertemu dengan Aji. Aji duduk di kursiku dan aku duduk di kursi Pak Gogol. Yang intinya aku menanyakan bagaimana tentang Pak Deden akan mengarahkan politik stance-nya kemana. Aku berpikir karena aku udah berbicara dengan Pak Deden sejak lama dan aku tahu keresahan, aku tahu apa yang dia pikirkan, aku tahu apa yang dia tuju. Aku merasa visi misi kita sama dan aku ngerasa buat apa kita harus berperang satu sama lain jika tujuan kita sama gitu. Jadi sebenarnya kalau dari aku udah bilang ke bisa dibilang ke pendukungku, selama ada orang yang lebih baik daripada aku, buat apa aku maju jika visi misinya sama. Seperti itu, Pak Gogo. Oke. Gue lupa ya. Pak Gogo lupa ya? Enggak, bukan lupa, saya sudah pusing, Sir. Ya. Ya, bagaimana jika... Saya pusing nggak dapet poinnya karena dari tadi kita berdua ngobrol nyambung aja. Betul, betul. Bagaimana kalau kita bicara di rumah Nggak. Wiseman aja tuh? Jadi gini, Pak Gogo. Jalan. Lemahnya adalah Aji itu bukan orang yang di posisi pemegang keputusan. Iya. Bisa dibilang dia cuma penyampai atau jembatan lah. Masalahnya jembatan ini berinisiatif juga. Jadi agak kemana-mana, agak rancu. Dan dia Maksud saya kan kenapa kamu datangin Pak Richard Wiseman? Oh, kamu pengen Pak Richard Wiseman jadi koalisi kamu. Oke, ya udah kenalin ini ke calon saya menurut Pak Richard seperti apa. Kan gitu langsung. Itu baru masuk pada intinya itu kayak gitu. Iya. Dari tadi nggak masuk. Pusing kepala saya. itu dia ada di dua, menurutku dia ada di dua pemikiran. Pemikiran yang pertama, dia ingin mendapatkan kepastian supaya bisa dilaporkan sehingga begitu ditanya oleh atasannya dia nggak bingung. Ya sementara saya ini kan PNS lah bisa dibilang. Iya. Saya nggak bisa terang-terangan bilang Nggak mungkin. nggak mungkin. Yang kedua, dia juga pengen terlihat pintar, sedangkan dia sebenarnya tidak punya. Tidak paham. Iya, aku tadi udah bilang ke Shane,
menghadapi orang-orang seperti ini, biarkan dia berbicara. Kita cukup diam saja, jangan sampai terpancing emosinya. Sin masih emosi lagi part 2, Sin. Sabar, Sin. Memang Aku ada orang-orang udah seperti bicara itu. dengan lemah Emang- lembut loh, Bang. Aku Emang udah terlalu lemah lembut loh, muter-muter Bang. sih Pak Richard. Emang terlalu muter-muter juga sih Pak Richard. Iya, Pak Gogo merasakan kelembutan dari Iya, iya. omonganku. Aku tidak ada Karena mendekat sama sekali loh. awal tektokan saya dengan Pak Richard, kami berdua sudah masuk lah inti poinnya, terus tiba-tiba dipersempit, tapi dipersempitnya diperluas lagi, dipersempitnya diperluas lagi, terus dia masukkan maksud dia kayak gimana gitu. Ntar aku harus bilang ke PGO, Sin, kamu memang secara nada nggak emosi, tapi dari semua tingkah lakumu, cara bicaramu, isi kata-katamu itu masih menunjukkan emosi. Oh, oke. Maaf. Sepertinya aku kurang bisa berakting nih, Bang Richard. Akan ku improve lagi ya. Ya, kita kedepannya akan berurusan dengan banyak orang-orang yang memakai topeng karena kita sedang bermain di field politik. Ya, Oke, Bang. Oke. Jadi begitu kamu emosi, kamu kalah. Itu yang seperti yang tadi aku bilang. Begitu kamu emosi, kamu kalah. Tenang. Di field ini kamu harus tenang. Oke, Bang. kemana nih Sir? Well not. Boleh minta tolong antar ke rumah saya nggak, Sir? Kemana? Aku tandain ya di GPS. Izin pegang GPS-nya. Tadi kemana? Di itu, aku tandain di GPS. Itu aku tandain di GPS. Maaf, barusan aku mencet GPS-nya. Oh iya. Ya, Kamu lanjutkan saja, iya. aku menunggu dia di sini. Tidak Oke. Oh iya. Dan yang paling penting, Sin, ekspresi Enggak, mukamu. dia kesantet. Oh, dia kesantet. Iya. Ya, Sen memang masih baru ya di dunia politik, jadi kepancing itu hal yang biasa. Nggak apa-apa. Kemarin aja Pak, saya yang tidak terang-terangan aja saya langsung ditanyai detektif. Waduh, saya bilang ini PR ini. Akhirnya saya harus menjelaskan yang nampaknya kayak gimana Pak, yang tidak nampaknya yang saya ingin tuju apa Pak. Akhirnya detektifnya ngerti, oh gitu Pak, iya. Akhirnya saya harus klarifikasi. Ya, misinformasi emang di kota ini cukup, informasi cukup cepat, tapi misinformasi cukup banyak di kota ini. Iya itu dia. Seperti itulah. Ya sudah, terima kasih. Sir Richard. Ya, Terima kasih banyak Sir Richard. terima kasih Pak Gogo. Iya mari. Silahkan. Iya. Udah ya, aku tidur ya. Nah, sekali lagi ini cuma IC ya, jangan kepancing, jangan nyerang sana sini. Ini cuma IC, ini Richard Wiseman bukan TP. Yang di sana itu Aji, aku nggak tahu pilotnya siapa. Yang di sini Gogo bukan ini. Jangan terpancing, ini semua cuma IC. Maksudnya jangan terpancing itu kalian boleh ikut terbawa emosi, tapi jangan sampai menyerang personal.